Bab 1. Pendahuluan. Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara yang merefleksikan negara kesatuan. Ini sesuatu dengan karakteristik lingkungan alam, yakni sifat laut yang mampu menampung segala jenis keberagaman dan sifat tanah yang mampu menerima dan menumbuhkan prinsip-prinsip dasar Indonesia merdeka yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa itu tidaklah dipungut dari udara, melainkan digali dari bumi sejarah keindonesiaan, digali kembali dari kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam dalam buku sejarah bangsa. Untuk itu, meskipun rumusan dasar negara baru dikemukakan selama masa persidangan BPU PKI, namun bahan-bahan pemikirannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Masa pembuahan. Pada tahun 1904, Himpunan Indonesia di Belanda mulai merumuskan konsep ideologi politik bahwa tujuan kemerdekaan haruslah didasarkan pada 4 prinsip: persatuan nasional, solidaritas dan non-kooperasi, dan kemandirian. Bersama dengan itu, Cokro Aminoto mulai mengidealisasikan suatu sistematis antara Islam dan sosialis demokratis. Dalam pandangan Soekarno, pergerakan rakyat Indonesia punya 3 sifat, yakni nasionalis, islamistis, dan marxistis. Usai di atas membuktikan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada sejak 1220-an pada masa dibentuknya rintisan-rintisan gagasan. Fase perumusan dimulai pada sidang pertama BPU PKI dengan pidato Soekarno sebagai yang memunculkan istilah Pancasila 1 Juni. Meskipun demikian, untuk diterima sebagai dasar negara, Pancasila memerlukan persetujuan kolektif. Oleh karenanya, Pancasila digodok kembali melalui pertemuan Chong Sengin dengan membentuk Panitia 9. Alhasil, penyempurnaan Pancasila di atas tercantum dalam perumusan Piagam Jakarta yang masih mengandung dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Masa pengesahan. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara bukanlah Pancasila versi 1 Juni lahirnya Pancasila atau 22 Juni perumusan Piagam Jakarta, melainkan versi 18 Agustus 1945 yang konstitusional, kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai karya bersama. Setiap fase konstitusi Pancasila di atas telah melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan. Oleh karena itu, Pancasila benar-benar merupakan karya bersama milik bangsa. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa individu yang memainkan peranan penting dalam hal ini. Individu dengan peranan yang paling menonjol adalah Soekarno. Meskipun demikian, Soekarno menolak dirinya disebut sebagai pencipta Pancasila. Soekarno sekedar penggali Pancasila dari bumi tanah air Indonesia yang kemudian 5 mutiara kali itu dipersembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah Soekarno berkata bahwa penggalian dari Pancasila ini adalah pemberian Tuhan kepadanya. Historis, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila merupakan dasar statis yang terluaskan sekaligus dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Pancasila adalah salah satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu. Soekarno 1958. Demikianlah para pendiri bangsa telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah, suatu dasar pandangan hidup negara yang memiliki landasan etologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justice, hierosis, nationalities,
akualitis yang dipahami secara mendalam, diyakini secara teguh, dan diamalkan secara konsisten dapat mewujudkan perwujudan negara paripurna.